Salam hangat dari Surabaya. Ingin tahu kisah-kisah inspiratif, penuh prestasi dari kampus-kampus se-Indonesia? Saya Ilham dari Atala, kita simak sama-sama Flash News Mitra Sevima. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tadi sebelum kita mulai rekamannya nih, sempat ditanya-tanya oleh Bapak Sevima itu apa. Nah, kebetulan Bapak di sini saya bertugas sebagai Kepala Bagian Humas Sevima ini perusahaan IT di Surabaya Bapak. Nah, Sevima ini juga bisa besar menjadi hari ini. Kita punya sistem akademik dan IT digunakan lebih dari 2000 kampus se-Indonesia. Itu tidak lain juga atas arahan dan kesempatan dari Bapak serta Prof. M. Nuh, Pak. Karena di zaman beliau lah kita dikasih kesempatan untuk membuat PDDikti, pangkalan data pendidikan tinggi. Lalu di zaman beliau dan zaman Bapak sebagai Ketua SBMPTN, data PDDikti itu diintegrasikan dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur Pak dengan arahan-arahan, bimbingan, kesempatan dari Bapak. Insya Allah sebagai generasi penerus ini kita tinggal minta wejangan dan melanjutkan toladan yang sudah Bapak berikan. Nah Bapak, karena kali ini momennya mendekati Idul Adha, kita ingin dapat sedikit wejangan-wejangan dari Bapak. Nah, mungkin kalau yang netizen dunia pendidikan pasti sudah kenal dengan Bapak, tapi mungkin karena ini disiarkan di YouTube ya Pak nanti, jadi saya ingin memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Wahab MPD, ini salah satu ulama dan pimpinan senior di dunia pendidikan kita semua. Beliau adalah rektor senior Universitas Negeri Yogyakarta dan masih sampai saat ini menjabat sebagai Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia. Nah, dengan pesan-pesan beliau, pemaparan di bidang agama dan pendidikan, insya Allah pesan-pesan ini menjadi suri toladan bagi para milenial yang menyaksikan Bapak. Nah, lanjut Pak, tentang momen Idul Adha yang sebentar lagi akan kita hadapi. Apa ilmu yang bisa dipetik para generasi muda Pak dari Idul Adha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para user ya, atau para aktivis medsos atau IT yang sangat saya banggakan dan saya hormati, khususnya adik-adik, para remaja, para pemuda yang ada dimanapun sekarang berada. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Mas Ilham sebagai host dari acara ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa silaturahim, bisa berinteraksi secara langsung dengan Mas Ilham dan secara tidak langsung dengan semua para remaja, para pemuda yang ada di seluruh Nusantara, bahkan juga mungkin yang ada di seluruh dunia ya. Barangkali ada yang tertarik, yang tinggal di luar negeri yang masih menginginkan untuk rindu pada kampung halaman Indonesia ya. Karena tidak sedikit orang yang ada di luar itu kadang-kadang rindu pada kondisi Indonesia. Nah, sekarang sangat dimudahkan dengan adanya dunia maya yang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau dulu masih dianggap barang yang langka, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita begitu bicara sebenarnya kita sudah harus menyadari bahwa yang mengikuti ini tidak bisa dibatasi oleh pulau atau kepulauan, tapi sudah beyond negara, jadi bisa lintas negara dan lintas benua. Oleh karena itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini khususnya memang untuk adik-adik yang ada di tanah air, tapi mudah-mudahan juga adik-adik yang ada di luar negeri yang terutama yang beragama Islam ya, bisa mengambil pelajaran
betul apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai putra yang sangat disayang. Jadi ada dua hal yang penting yang saya sampaikan. Satu sisi adalah kita ini sebenarnya sedang dihadapkan pada kegiatan atau event rutin ya, tahunan. Jadi kalau boleh dikatakan kita setiap tahun itu diajak untuk napak tilas ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana beliau itu sejak zaman kehidupan sendiri sampai juga kehidupan dalam berkeluarga sampai lahirnya Ismail, tidak sedikit yang bisa dicontohkan pada kita. Bahkan Nabi Ibrahim bisa dikatakan sebagai seorang tokoh revolusioner dalam bidang akidah, bidang tauhid, dalam sejarah kemanusiaan. Jadi tidak ada yang bisa melebihi daripada Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Muhammad itu lebih pada akhlak ya. Tapi kalau tauhid itu contoh yang yang paling dekat dan juga yang paling monumental adalah contoh Ibrahim yang berani melawan orang tuanya demi menemukan tauhid, menemukan akidah yang akhirnya menjadi contoh bagi umat manusia setelahnya, bahkan hingga kiamat nanti datang. Inilah sebenarnya jasa Ibrahim yang sangat berarti, malah disempurnakan oleh Nabi Muhammad dalam ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita semua. Nah, yang kedua itu contoh dari anaknya. Jadi bagaimana pada waktu Ibrahim itu menemukan Allah itu ya, menemukan Allah sendiri, belum ada yang membimbing, orang tuanya saja tidak bisa membimbing, tapi dia menemukan sendiri sampai mendapatkan wahyu dan menjadi rasul ya, dan bahkan mendapat sebagai salah satu yang dapat ulul azmi, jadi suatu keistimewaan di antara 25 rasul itu. Nah ini dia memberikan contoh bagaimana tauhid itu harus menjadi kebutuhan pokok dalam hidup itu, karena dengan tauhid kita menjadi fokus dalam persembahan kita. Jadi kita bisa terjaga tauhid kita karena hanya Allah lah yang menjadi pusat kehidupan ini, pusat ketergantungan hidup, dan juga yang memberikan rezeki sampai juga yang menentukan segala kehidupan kita, dan patut untuk disembah ya, patut untuk disembah dengan wujud kita beribadah dan juga melaksanakan muamalah dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup sebagai umat yang beragama. Yang kedua yang menarik adalah contoh yang diberikan oleh Ismail. Bagaimana bisa dibayangkan Nabi Ismail adalah seorang putra dari Nabi Ibrahim yang saat itu berada di Makkahul Mukarramah ya, bersama dengan ibunya ya, Ibu Hajar ya, di Hajar yang ada di Mekah pada saat itu. Bagaimana dia ditinggalkan untuk menemui ya Sarah ya, istri yang satunya. Jadi perlu diketahui bahwa kepergian di situ semula hanya bertiga, tapi atas tanggung jawab sebagai seorang ayah ya, seorang suami ya, dia harus meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah. Nah di situ bisa dibayangkan bagaimana Ismail dan ibunya itu harus hidup ya di tengah-tengah padang pasir yang panas ya, yang terik mataharinya yang tentu saja
di atas rata-rata ya dunia ya, termasuk daerah panas. Tapi ingat bahwa bagaimanapun hidup ini kan juga butuh kehidupan. Jadi butuh air ya, butuh sesuatu untuk dimakan, dan disitulah dengan kebersamaan berdua maka Nabi Ismail berada di suatu tempat, sementara itu ibunya sedang lari dari Sofa ke Marwa berkali-kali, yang sekarang ditirukan dengan perjalanan sa'i ya, ibadah sa'i itu lari 7 kali dari Sofa ke Marwa ya. Dan di situ ada untuk apa dia lari dari satu bukit ke bukit itu, di antaranya adalah untuk mengetahui barangkali ada saudagar lewat di situ ya. Nah, biasanya kalau ada saudagar lewat kan pasti ada kehidupan, di antaranya ada makanan, ada minuman atau apa. Tapi Allah lain memberikan respon kepada dua insan itu. Akhirnya bagaimana muncullah air di sekitar Ka'bah itu ya, di sekitar Ka'bah itu memancarkan air, dan situ akhirnya sampai sekarang disebut air Zam-Zam. Berkumpullah ya. Jadi artinya Zam-Zam itu kumpullah. Jadi air yang keluar itu supaya tidak terbang kemana dikumpul. Nah, disinilah bahwa bagaimana perjuangan Ismail sejak dari awal itu. Dia untuk hidup ya, tidak cukup dia itu pasrah saja, tapi sudah diajari bagaimana kehidupan dunia itu harus dicari, diikhtiarkan. Nah, inilah contoh yang bagus, bahwa tidak merepotkan orang tuanya, tidak merepotkan ibunya, tapi justru memberikan support kepada ibunya untuk tetap bisa survive di tempat itu. Jadi kesabaran seorang anak ya dalam rangka menjaga agamanya tanpa putus asa. Jadi dalam rangka kita membangun hubungan vertikal perlu diimbangi dengan hubungan horizontal. Jadi mencari kehidupan dari Sofa Marwa itu diumpamakan sebagai kegiatan horizontal, kegiatan duniawiyah. Sementara itu kalau tawaf di situ adalah menyatu dengan Tuhan. Jadi antara hubungan vertikal dengan hubungan horizontal. Jadi seseorang datang ke Makkah itu langsung melakukan tawaf, di situ menyatu dengan Tuhan ya. Di sini ada membangun hubungan dengan Tuhan, Allah, hubungan vertikal. Setelah itu maka dilanjutkan dengan sa'i, yaitu hubungan manusia, hubungan antar manusia, hubungan dengan sesama. Bagaimana kehidupan ini juga harus diikhtiarkan terus-menerus. Jadi dua hubungan itu harus dalam keseimbangan. Nah, di sini Ismail sudah memainkan peran ya waktu itu. Sudah ikut memainkan peran bagaimana dia sudah dikenalkan oleh Tuhan, oleh orang tuanya untuk menyatu dengan Tuhan, dan juga diajak untuk bisa oleh ibunya berikhtiar bagaimana membangun kehidupan satu. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ya, begitu Nabi Ibrahim pergi balik lagi ke Makkah, terus akhirnya justru di situ diuji. Bisa dibayangkan, beliau semula ingin mendapatkan anak, tapi sebagai anak satu-satunya kok harus disembelih gitu. Jadi dia cerita bahwa kepada anaknya bahwa hai Ismail, saya tadi malam bermimpi. Mimpinya adalah bagaimana saya harus menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu. Jadi bisa dibayangkan terus Nabi Ibrahim alaihissalam
sebagai seorang yang taat kepada Tuhan karena dia betul-betul sudah menemukan Tuhannya. Dia diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. Jadi anak adalah anak yang adalah individu yang sangat dicintai, apalagi katakanlah dia hadirnya itu menunggu berpuluh-puluh tahun baru hadir seorang Ismail itu. Sudah lama dinanti-nanti tapi sudah lahir langsung menyembelih. Apa yang terjadi? Bahwa jawaban seorang Ismail bukan menolak disembelih oleh ayahnya, tapi justru dia pasrah kepada ayahnya. Ya, silahkan dilakukan kalau itu memang betul-betul perintah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pasrah, orang yang taat kepada Tuhan. Ini nih luar biasa. Jadi apa yang terjadi karena kedua-duanya itu sudah menunjukkan bukti bahwa Ibrahim adalah taat kepada Allah, ya. Dan selanjutnya taatannya diuji juga tetap saja dilakukan. Sedangkan Ismail dia justru dua level. Pertama taat kepada orang tua, dan tentu yang paling penting adalah taat pada Tuhan. Jadi ini mengajarkan pada kita bahwa seorang anak yang soleh atau solihah itu harus mengutamakan bagaimana cinta kepada Allah, taat kepada Allah, juga taat kepada orang tua. Karena itulah Rasulullah mengatakan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada kedua ridho orang tua, tergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah, maka kita harus ridho pada orang tua apapun. Makanya tidak boleh kita membentak, tidak boleh kita dan sebagainya. Kita harus diam atau dimarahi atau diperlakukan oleh orang tua sekasar apapun. Jadi harus diam, tidak boleh membentak dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jadi kalau orang tua kita itu yang murka, ya Allah juga murka. Tapi ingat, diperintahkan oleh orang tua itu ada batasnya. Jadi kalau diperintahkan untuk murtad, untuk keluar dari ajaran agama Islam, maka seorang anak punya hak untuk tidak mengikuti. Tapi dengan cara yang baik, tidak boleh juga dengan cara membentak dan sebagainya. Bagaimana caranya ya tergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Jadi contoh seorang Ismail yang betul-betul menunjukkan seorang anak yang sejak dari kecil sudah gigih, ya, bagaimana menjaga hidup dan menjaga iman. Nah, demikian pula menghadapi ujian itu juga ternyata juga dia tidak termasuk kelompok yang lemah imannya, walaupun masih seorang anak. Jadi ini kalau tidak dipilih oleh Allah, rasanya tidak mungkin. Makanya pada akhirnya dia menjadi seorang Nabi Ismail, ya, karena dia mampu menunjukkan perilaku yang luar biasa di atas rata-rata manusia pada umumnya. Patut perilakunya itu menjadi contoh orang lain, tidak hanya kata-katanya tapi juga tindak tanduknya, akhlaknya seperti itu. Saya kira untuk pancingan sementara ini, Mas Ilham, jadi kita kali berpilaku. Ya. Kita dapat pesan-pesan banyak dari Bapak tadi, misalnya dari awal tadi Bapak katakan kita harus mendengarkan orang tua, kita menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas, dan banyak pesan-pesan lainnya. Nah, Bapak banyak juga nih Pak yang penasaran. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu berkorban dengan cara menyembelih anaknya. Nah, kalau generasi pada saat ini Bapak ingin berkorban, apa yang bisa dilakukan?
Ya itu karena waktu itu Ibrahim kan teruji betul ya anaknya dengan, tapi kan ujung-ujungnya anak itu diganti dengan kibas ya. Jadi tidak lagi anaknya yang jadi disembelih, tapi karena ketulusannya, keikhlasannya, kesetiaannya akhirnya diganti oleh binatang ternak, dan akhirnya menjadi sunnah, menjadi contoh bagi kita sekarang ini bagaimana kita berkorban. Nah, kita tahu Mas, jadi bagaimana hidup ini adalah perjuangan. Ya. Perjuangan berarti harus siap melakukan pengorbanan dan sebagainya. Tidak bisa berjuang tanpa berkorban itu. Makanya dalam hidup ini ada untuk anak-anak muda, bahwa jagalah 5 sebelum hadirnya 5 gitu. Nah, yang relevan sekali bagi anak muda adalah jagalah mudamu sebelum tuamu. Jadi ketika kita masih muda, jangan menunggu tua untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik dalam kehidupan. Jadi untuk mengamalkan sesuatu untuk menolong orang lain, itu jangan ditunda-tunda, mumpung masih muda, karena kematian itu idza ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila mati itu akan datang, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diundurkan, dan kematian itu bisa terjadi kapan saja. Jadi manusia itu bisa mati masih dalam kandungan, bisa mati waktu lahir, bisa mati itu waktu usia childhood, yaitu balita, bisa pelajar, bisa mahasiswa, bisa orang dewasa muda, sampai juga manula, bahkan juga orang yang sudah tua renta baru dipanggil oleh Allah. Nah, kita tidak tahu ya, umur kita ini di dunia itu berapa. Setiap orang, setiap individu itu berbeda-beda kepastian yang atau waktu hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itulah kita sejak menyadari ini harus kita lakukan berbuat baik kapan saja, walaupun sedikit, tidak usah menunggu banyak. Nah ini, atau di waktu longgar, jagalah waktu senggangmu sebelum qabla suglik, sebelum masa sibuk datang. Tidak farughuka qabla suglik, jagalah masa waktu longgarmu sebelum katakan sebelum sibukmu. Jadi kadang-kadang kita ini kan biasa ya, mahasiswa menunggu the last minute ya, mengerjakan ya, nggak mau belajar, nggak mengerjakan tugas, dilaksanakan ujung-ujungnya waktu mendekati ujian akhir semester ya, kacau. Nah, mestinya tiap minggu sudah harus bisa dicicil satu tugas, mana yang bisa dicicil minggu berikutnya mana, dan sebagainya. Dan jadi anak-anak muda ini harus tetap mengikuti rambu-rambu kehidupan. Jadi tidak ada masa zaman era tahun 2000-an atau abad 21. Sebenarnya proses kehidupannya itu mengalami proses yang sama, hanya tantangannya berbeda-beda. Sekarang tantangannya itu adalah sudah di era milenial ini, kita tidak bisa lepas dari IT. Pada waktu awal-awal IT digunakan, betul-betul semacam larangan, jangan menggunakan IT yang sangat membahayakan, teknologi informasi yang membahayakan, karena bisa mengakses macam-macam kan gitu. Jadi anak-anak bawa HP tidak boleh dibawa ke mejanya, disimpan di tempat tertentu, baru nanti pulang diberikan lagi. Nah sekarang kan tidak. Jadi
anak-anak sudah pegang di tangannya itu gadgetnya. Nah, ini kan sudah beda aja. Nah, karena itulah jangan ditakut-takuti, tapi anak harus diberikan pengertian supaya bisa menggunakan gadgetnya itu dengan benar. Nah, yang penting sekarang berikan rambu-rambu apa yang bisa diberikan pada anak supaya tidak mengakses barang tidak benar. Tapi di sisi yang lain, nah pemerintah juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Nah, harus bisa ngeblok informasi yang tidak bisa diakses oleh anak di bawah 18 tahun, ya, yang kadang itu membahayakan. Ya kalau diblok, mereka tidak bisa akses itu. Nah inilah harus dilakukan terus-menerus. Memang nggak bisa sekaligus. Dan saya yakin di update setiap saat, lama-lama akan terpilih materi yang bisa diakses oleh anak kapan saja. Jadi sudah nggak usah khawatir nanti anak-anak mungkin di program anak-anak itu hanya bisa akses apa saja, aplikasi apa saja yang bisa, kan bisa dilakukan itu. Nah nanti dibantu juga dengan sekolah, dengan di kampus. Jadi kalau nanti menggunakan provider kampus, ya kampus harus ngeblok, nggak boleh membiarkan lepas. Coba bedanya nanti ya kalau kita itu keluar negeri, ya di daerah yang bebas. Ketika kita bisa mengakses tidak bisa mengakses sesuatu yang kita inginkan di sini, di luar kita bisa akses dengan bebas. Dan sebaliknya juga di negara-negara tertentu nggak bisa. Nah itu kan menarik. Jadi negara-negara yang ada di luar negeri itu beda-beda. Ada yang membuka los, ada yang di setengah-setengah, ada yang sama sekali diblok. Kita tidak bisa mengakses sama sekali. Di Cina itu mereka menggunakan provider sendiri, tidak bisa. Dulu kalau tidak salah Yahoo pernah kita tidak bisa menggunakan itu, ya, awal-awal dulu itu mereka bikin aplikasi sendiri untuk yang ini hanya bisa dilakukan kalau kita itu katakanlah daftar ke provider yang ada di China, baru kita bisa akses. Ini nih barangkali yang dilakukan oleh dua pihak. Satu sisi yang pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyatnya, sekolah dan kampus melindungi siswa dan mahasiswanya. Sementara itu kita membekali pada anak-anak kemampuan atau pengertian berbagai hal yang perlu untuk dipahami dan diikuti supaya anak lebih banyak mengakses informasi yang bermanfaat daripada korban. Amin. Dan ini Pak, saya kasih bocoran kepada saya. Bapak tidak hanya sekedar nasihat, beliau sudah meneladankan. Jadi saya masih ingat Pak, waktu dulu di masa kepemimpinan Bapak, kita tidak bisa buka Facebook di jam kerja. Kita kalau buka sistem akademik dan yang lain-lain, konten pembelajaran itu bisa. Tapi untuk Facebook memang sepertinya sudah disetting, hanya sebelum jam kerja dan sesudah. Jadi beliau juga leading by example, memberikan teladan bagi kita semua sampai akhirnya saat ini masa pandemi semua pakai gadget, semua pakai teknologi dan merasakan nasihat-nasihat dan contoh yang telah dilakukan. Nah, terakhir nih Pak, tadi ada poin menarik dari Bapak bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk nih Pak, mahasiswa baru, apa tips-tips dari Bapak supaya mereka tetap punya fighting spirit belajar di kampus? Ya baik, saya itu pernah membaca tulisan seorang pemenang Nobel ekonomi. Ya ini soal investasi, soal produktivitas individu. Jadi individu itu ketika masa-masa produktif, ya kita ketika masa investasi itu harus dijaga dengan baik.
Jangan sampai nanti kalau waktu produktifnya itu tidak bisa berkarya apapun, apalagi menghasilkan sesuatu apapun. Nah, itu sudah bisa ditebak kalau dilihat dari usia. Ini kan masa-masa memperjuangkan diri itu kan dihitung waktu itu 10 tahun berturut-turut. Jadi kalau habis itu katakanlah dia itu berhasil, maka dia akan insya Allah bisa siap menghadapi tantangan hidupnya sejak lewat 10 tahun itu sampai dia itu dewasa, bahkan juga sampai tua. Tapi sebaliknya selama 10 tahun itu tidak dimanage dengan baik, ya, masa-masa penyiapan diri itu, ya, pengembangan diri itu tidak dimanage dengan baik, maka akan hancurlah madesu, ya istilahnya, masa depan suram. Ya. Dulu waktu tahun yang tulisan itu saya baca sekitar tahun 85-an, 85-86, ya, memberikan sharing tentang konsep itu. Nah sekarang kalau dulu diperkirakan anak itu usia SMA kelas 1, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus kuliah 4 tahun, tujuan 3 tahun berikutnya. Selama 10 tahun itu, sejak usia 16, itu dijaga dengan baik sampai usia 25. Dengan baik, dengan belajar yang baik, dengan latihan-latihan kehidupan, life skill-nya yang baik, insya Allah tahun 26 dia sudah siap untuk menyongsong masa depan. Nah sekarang ini tidak lagi usia 16, bahkan juga bisa usia 13 tahun. Anak SMP kelas 1 ini sudah mulai terganggu hubungan antara bidang kelamin. Jadi anak-anak nakal, ya, itu sekarang sudah terjadi pada usia SMP kelas 1. Bahkan jangan-jangan pas SD kelas 6 itu sudah mulai bisa terganggu untuk hubungan antar jenis kelamin yang membahayakan. Tanpa memandang itu orang tuanya itu kaya atau tanpa memandang orang tuanya itu tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, maka kemampuannya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk membiayai, untuk memfasilitasi, untuk mendukung kebutuhan anak itu dengan sebaik-baiknya selama masa itu. Tapi kalau orang tua itu lengah, walaupun mampu, maka kekayaannya itu hanya untuk menjadikan anak itu terfasilitasi untuk nakal, untuk berbuat yang macam-macam sehingga sekolahnya gagal, ya, bahkan juga masuk kepada dunia kriminal. Ini kan pada usia-usia remaja dan usia muda, ya, dewasa muda. Jadi sampai usia kalau 13 tahun berarti asal 23. Ini bahaya sekali kalau tidak terselamatkan. Jadi jangan dikira kekayaan itu otomatis akan mengantarkan anak itu menjadi berhasil. Ini juga harus menjadikan catatan bagi adik-adik sendiri. Jangan merasa orang tuanya sudah berhasil, ayah ibunya itu katakanlah doktor, profesor, katakanlah sibuk karena keprofesorannya, kedoktorannya, mereka dibutuhkan orang di mana-mana sehingga sibuk, akhirnya anak terlupakan dan tidak ada komunikasi sama sekali, akhirnya anak-anak liar. Nah ini, kalau sudah begitu maka tidak ada artinya kekayaan itu bagi anak. Jadi anak itu ingat bahwa masa-masa yang transisi ini, in between period, ya. Jadi masa-masa antara ini sangat riskan sekali. Jadi beruntunglah orang yang terdidik, ya, mampu, bisa memfasilitasi anaknya, mencarikan sekolah yang benar. Makanya sekarang kan berebut dengan biaya yang cukup tinggi menyekolahkan anaknya supaya juga dapatkan pendidikan yang baik. Tidak ada masalah dengan adanya kondisi ekonomi yang mampan. Tapi ingat, tetap anak harus diberikan kesempatan untuk mandiri. Jadi tidak boleh
jujur dengan uang, dititipkan sekolah yang bagus tapi tidak pernah dipantau, tidak pernah dicek bagaimana kemandirian anak itu. Jadi sebaliknya bagi anak yang tidak mampu, jangan putus asa. Hidup ini alhamdulillah sudah kita nikmati walaupun di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu. Alhamdulillah sekarang keberpihakan pemerintah sejak zamannya katakanlah Pak Nuh ya, Menteri Pak Nuh itu ada yang namanya bidik misi ya. Jadi ini memutus rantai kemiskinan. Bagi anak yang miskin tidak usah harus takut ya, takut tidak bisa melanjutkan. Jadi kalau dulu istilahnya itu orang mampu itu tidak akan pernah bisa kuliah. Hanya kuliah itu hanya milik orang yang tidak mampu saja. Tapi zamannya Pak Nuh sudah digebrak itu oleh pertama kali itu hanya berapa 30.000 ya, naik menjadi 50.000, menjadi 70.000, terus naik setiap tahun itu. Tambah penerimanya. Bahkan sekarang sudah juga dapatkan sumbangan dari pemerintah yaitu KIK ya. KIP kuliah. KIP kuliah. KIP kuliah ya. Nah itu kan satu sumbangan yang baik untuk sehingga sekarang bagaimana sejak dari SD itu bisa mengakses dapat beasiswa SMP, SMA. Jadi tidak usah khawatir anaknya tukang beca, anaknya tukang buruh dan sebagainya. Yang penting punya semangat ya. Dan kalau belum dapat ya belajar. Kalau pagi sekolah, sore kerja. Ya apa yang bisa dikerjakan ya. Ikut tetangga dan sebagainya. Misalkan ya. Kalau sekolahnya sore, paginya kerja. Kalau pagi sore, malamnya mungkin kerja. Kerja sebatasnya aja untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sekolah. Yang penting sekolah jangan berhenti. Jangan mencari kerjaan yang sampai melelahkan akhirnya mengorbankan sekolahnya. Ini bukan ini biasa belajar teori ya. Saya hanya ingin sharing kepada adik-adik yang katakanlah menyalahkan orang tua atau katakanlah menyesali hidup di tengah-tengah keluarga tidak mampu, jangan ya. Alhamdulillah kita diberi hidup aja udah alhamdulillah. Jadi yang penting sekarang semangat. Kalau toh nanti kepingin sekolah, tidak usah harus ngejar sekolah yang bergengsi, yang juga yang unggul dan sebagainya. Asal sekolah saja. Yang penting masih bisa belajar setiap hari, masih bisa ikut terdaftar di sekolah mana. Di kampung sekalipun ya. Nanti saatnya ke kota. Jadi kalau masih sekarang itu jauh di kota, nggak usah merasa kalau sekolah itu ya adanya di kota, padahal kita itu ada di tempat yang jauh dari kota, di daerah pegunungan atau di daerah pesisir atau apa. Sekolah apa yang ada di sekitarnya itu nanti berangsur-angsur akan ada jalan. Siapa tahu sekarang kan banyak namanya pesantren juga ya, menampung yang punya potensi ya. Biaya nanti ditanggung oleh pesantren atau sekolah yayasan yang baik, nanti juga ditanggung, bahkan juga ada asramanya dan sebagainya. Yang penting adik-adik dalam proses tumbuh dan berkembang ini camkan betul punya big dream ya, mimpi besar. Nah, itu penting ya. Tapi ya biar tidak usah terlalu besar ya, biasa yang penting punya mimpi lah. Nanti terlalu besar nanti katakan ngoyoworo ya. Tahu ngoyoworo itu ya mimpinya terlalu besar sehingga nggak realistis, jangan ya. Saya dulu juga tidak kuliah di kampusnya seperti kampusnya Mas Ilham itu yang hebat gitu. Atau jadi orang. Jadi kampus di mana saja kuliah yang bisa. Nanti kan mungkin di S2-nya kah atau S3-nya baru kuliah di kampus yang hebat. Yang penting jangan berhenti sejak TK, SD, SMP, SMA,
kuliah S1, kuliah S2, syukur-syukur sampai S3. Tidak pernah berhenti, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Sekarang bisa, saya aja dulu tahun 80, ya sampai S2 saja bisa kok. Tanpa ya mengandalkan kekayaan orang tua. Tapi ya nekat, ya harus mau ya. Nah, insya Allah kalau itu dimiliki, tekad itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya di sini hanya ingin kurban itulah, kurban kendali diri, jadi kurban nafsu. Jadi jangan ikuti teman-teman yang seusia senang-senang, kita ikut-ikutan. Nah, itu sudah pengorbanan. Nah, saya dulu waktu SD, teman-teman bisa layang-layang, bisa main kelereng, saya ke sawah. Kan berkorban itu. Saya harus gembala kerbau di sawah. Saya masih bisa belajar, coba bawa buku. Sementara teman-teman main-main nggak bisa belajar, hanya senang-senang saja. Coba, kan buktinya orang kepepet tidak terus menjadi mati kutu ya. Tergantung bagaimana menyiasati. Tapi alhamdulillah saya dulu mungkin dapat hidayah dari Allah. Samping bimbingan orang tua untuk jadi anak yang tegar, yang punya tekad yang baik. Ini penting, jadi jangan jadi anak yang cengeng, manja, nanti kena dirinya sendiri ya. Jadi saya mengimbau pada adik-adik, pertama kali bersyukur ya, hidup di tengah orang tua kondisi apapun, sebagai orang beragama terus dijaga agamanya, dan senang belajar harus dijaga terus sampai kapanpun ya. Bahkan ke luar negeri pun nanti pada saatnya bisa ya. Yang penting sekarang jangan lengah mengorbankan waktu. Yang tadi usia 13 tahun, hati-hati, jaga dengan baik, jangan gampang dibuang waktunya dengan sia-sia. Waktu istirahat, ya belajar di kelas. Jadi dan kalau gurunya tidak ada terus keluar main-main, nah ini tanda-tanda nggak bagus itu. Jadi guru tidak selalu datang, tapi kalau tidak datang tidak berarti belum waktunya istirahat, kita harus keluar. Ya belajar, baca-baca buku di mejanya misalkan itu. Insya Allah lah kalau kita bisa menyiasati, pada akhirnya akan menuai hasilnya. Ini tadi kisah pokoknya dari putra ini tetangga kami, kebetulan karena saat ini saya pribadi di Surabaya, pokoknya itu perjuangannya tidak jauh dari Blimbing Jombang, teman-teman. Ke Surabaya. Samben, Blimbing ke Samben Jombang. Ada Blimbing, ada dua nanti. Oh iya. Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Masya Allah, semoga pesan-pesan sekaligus tauladan best practice langsung bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman bagaimana menjaga semangat dan meneladani makna Idul Adha yang sebentar lagi momennya akan kita sambut sama-sama. Terima kasih Prof atas kesempatannya untuk berbagi inspirasi. Insya Allah siap viralkan ini Pak. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, ada manfaatnya. Yang jelas sesuatu yang kecil yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa sampai pada adik-adik yang membutuhkan. Amin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan juga ada yang kurang dalam menyampaikan materi, bisa dilengkapi oleh yang lain. Yang penting ini yang bisa saya sharingkan untuk sementara waktu yang disediakan oleh Mas Ilham. Sukses Mas Ilham. Saya juga bimbingan selalu ya Pak. Putus Pak. Baik, kami izin tutup rekamannya ya Pak. Izin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.